ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd la hawla wa la quwata illa billah. Ingkang kawula mulyakaken sedaya kanca-kanca wonten wilayah Tosaren iki. Tosaren to niki. Nggih leres nggih. Alhamdulillah ala kulli hal kula saged pepanggihan kalian panjenengan kalih niki rencang kula sahabat kami saudara Cipto, dan juga kula tadi ngajak banyak teman, banyak rombongan ya, karena saya tahu biasanya kalau ada peresmian biasanya ada makan-makan, jadi saya ajak karena saya banyak teman-teman yang suka atau mudah lapar gitu. Nah, tadi saya ajak juga ke sini, tapi yang paling bagus, yang paling penting, moga-moga pertemuan kita ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun yang kita lakukan khususnya dalam rangka imaratil masjid ini, dalam rangka binail masjid ini, dalam rangka membangun masjid ini, moga-moga benar-benar makbulah masmu'ah indallah, yakni benar-benar diterima, didengarkan harapan-harapan dan doanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun yang terlibat akan pembangunan masjid ini, keberadaan masjid ini, moga-moga selalu mendapatkan curahan ampunan, kasih sayang, dan juga penataan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau banyak orang dulu selalu menyampaikan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah SAW, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, atau hadis-hadis yang sejenis lah. Artinya siapapun di antara kita yang berkesempatan untuk bikin masjid kemudian digunakan oleh masyarakat sekitar, oleh banyak orang, maka pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dibangunkan rumah yang sangat luar biasa. La ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ada rumah yang tidak bisa kita bayangkan indahnya, tidak pernah kita dengar ceritanya, dan juga mungkin kemampuan otak kita tidak mampu menggambarkan bagaimana rumah indah itu untuk siapapun yang berkenan membangun masjid untuk masyarakat. Tapi sebetulnya jauh lebih penting daripada membangun masjid ini adalah bagaimana memastikan masjid ini hidup. Jadi ajab kali di beberapa wilayah, di beberapa daerah, teman-teman itu konsentrasinya adalah bangun tapi tidak meramaikan, tidak mengisinya. Jadi bagaimana keberadaan ini moga-moga menjadi satu ketertarikan, menjadi satu semangat pelecut untuk masyarakat yang ada di sekitar sini, untuk kemudian menjadi pribadi yang istiqomah ke masjid, menjadi pribadi sing kalau bahasanya Rasulullah qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Jadi gini, dulu itu Mbah Kanjeng Nabi itu mengatakan ada beberapa kelompok yang mudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala besok di hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada beberapa kelompok yang beliau sebut, ada 7 kelompok yang mudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah imamun adil, pejabat yang baik, pemimpin yang baik. Katakan misalnya kayak Pak Cipto ini, apa Pak? Oh kantos. Oh semangat teh Pak. Apa repot gue itu Pak? Ya pancen kula niki tangi turu dadi suarane wis ngono kuwi Pak. Nggih. Aku mau cerita tekon ndi malah enggak. Awamu. Oh iya, kayak Pak Cipto ini. Ini kalau baik artinya benar-benar kemudian menyukuri kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua jabatan yang dia emban,
bil amanah wal adli, benar-benar menyadari bahwa ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar, kemudian berusaha untuk adil. Sebetulnya gini Bang, adil untuk pejabat itu sebetulnya kuncinya itu hanya ada 4: ittikhadil maisur wa hadfil ma'sur wa tarkit tasallut bil quwah, kemudian wabtigha'il haq fis-sirah. Bahwa pejabat baik itu sebetulnya gampang-gampang saja. Yang pertama itu adalah ketika kamu menjabat, maka setiap hari yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana kita mencari yang paling mudah, yang paling ringan untuk masyarakat. Kemudian mempelajari kira-kira yang selama ini membuat masyarakat itu berat itu apa, dan panjenengan mengambil langkah untuk meminimalisir hal-hal yang memberatkan, membebani masyarakat tadi. Wahad fil maksur. Yang ketiga, tarkit tasallut bil quwah. Orang itu tidak ada setak pada satu titik, itu tidak ada. Orang itu pasti akan terus berputar. Apa yang kita alami hari ini itu belum tentu kemudian kita alami di kemudian hari. Ketika kita di atas karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tolong ketika kita menjadi pejabat jangan semena-mena, tarkit tasallut bil quwah. Jangan kemudian jadi pejabat yang sakarepe dhewe, artinya semena-mena, menindas dan lain sebagainya. Yang terakhir, ibtigha'il haq fis-sirah. Selalu berupaya, apapun sebagai tokoh, panjenengan adalah panutan, maka panjenengan harus punya rem dalam setiap langkah yang kira-kira kalau ada orang lain lihat, ada orang lain dengar, menjadi satu inspirasi kebaikan bagi banyak orang. Perilakunya, sopan santunnya, tutur katanya, kinerjanya dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Pejabat-pejabat model kayak begini ini adalah pejabat yang insya Allah akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang akan selamat lagi kelompok berikutnya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda. Makanya tadi saya senang, kebetulan saya tadi baru datang mau nyampe ke sini, banyak itu yang nyambut itu anak-anak kecil tuh. Yang nyambut itu anak-anak yang masih usianya masih mungkin SD atau apa begitu. Nah, itu syabun nasya'a fi ibadatillah, anak-anak muda yang sudah tertarik untuk kemudian menjadi pribadi yang baik. Cik bocah tapi wis pengen apik. Biasane uang itu pengen apik. Modelnya kula duwe kanca model kayak ngoten-ngoten niku nggih. Niku mbiyen pingine apik ngoten niku pun super telat. Dan ketika dia sudah pengen baik, kon istiqomah ya angel ra karuan. Nggih, jane model kanca-kanca gak jelas ngoten-ngoten niku. Lah, tapi kelompok yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, masih sangat muda tapi dia berada pada satu situasi memproses dirinya menjadi pribadi yang baik. Entah dia sekolah di tempat yang tepat, entah dia ngaji di tempat ngaji yang tepat, entah dia tumbuh di lingkungan yang tepat. Mohon maaf nggih, almar'u niku ala dini khalilih. Nek cara zaman kuno enek istilah ini, galangan kuwi kalah karo golongan. Artinya semua harapan baik yang kita canangkan itu acap kali gagal karena lingkungan. Maka menjadi penting bagi kita memilih dan memilah dengan siapa kita duduk, dengan siapa kita berkembang, dengan siapa kita maju. Nah itu. Makanya kelompok yang kedua adalah anak-anak muda yang sudah punya pikiran, aku pengen jadi wong apik. Jik enom tapi pengen jadi wong apik. Alhamdulillah. Beberapa waktu yang lalu saya dengar Indonesia ini katanya anak muda itu usianya diundur sampai usia 30 berapa ya remaja itu, kategori remaja itu diundur sampai 32. Jadi alhamdulillah lah Pak, alhamdulillah. Dan jenengan rada terlambat dadi wong apik gak apa-apa, aman-aman ae. Muga-muga besok Pak Prabowo mengumumkan remaja diundur sampai usia 62. Nah insya Allah kesempatan kita lebih banyak itu. Rajulun syabun nasya'a fi ibadatillah. Lah yang ketiga, rajulun yang tadi saya maksud qalbuhu mu'allakun fil masajid. Ada beberapa
riwayat itu rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid idza haraja minhu hatta yauda ilaih. Ada riwayat yang seperti itu bentuknya. Artinya kelompok berikutnya yang pasti aman di hadapan Allah Ta'ala adalah orang yang hatinya itu sangat terikat dengan masjid, pikirannya itu sangat dekat dengan masjid. Ketika dia keluar yang dipikirkan kapan kembali ke masjid. Itu sebetulnya bukan hal sulit. Saman padahal kan gak tahu ngono kuwi. Sampean kan kepikiran masjid itu Jumatan tuh. Lah Yuliani kuwi kan gak pada mikir tuh. Artinya tas metus mikir aku kapan yo balik rene maneh. Ketika keluar dari masjid otaknya langsung berpikir saya jam berapa akan ke sini. Kan kita tidak punya itu. Yang ada adalah Jumat ngarep. Jenengan kalau kapan-kapan jenengan umroh atau jenengan haji, mungkin-mungkin kuabe diparingi gampil saged sowan mriku, jenengan akan merasakan situasi itu. Jenengan takok wong-wong sing budal haji, budal umroh, bahwa ketika keluar dari masjid dia langsung akan mikir saya akan kembali ke sini lagi nanti jam berapa. Haiku rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Permasalahannya konco-konco sing umroh termasuk kula duwe ati ngono ki mek ning Mekah. Bahasan balik ning Jawa kumat. Permasalahan bahasan teko Jawa kambuh. Qalbuhu mu'allaqun bil pasar. Hatinya yang ada adalah perbelantian. Lah tidak ning kono pikirane kuwi jamaah deres bahasan tekan kene mangan opo iku jek apik. Kadang-kadang ana sing pikirane mangan sapa lho iku ana sing model ngono kuwi ya artine ya wong iku macam-macam. Oke nggih. Kemudian kelompok berikutnya moga-moga dari 7 kelompok ini kita ada masuk satu. Pokok mlebu ning kelompok iki sitok ae aman awake dhewe ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Gak mau pilih, lek pitu-pitune gak enek ya engko golek dalan liya, tenang ae. Lek delok wajahmu ketoke kok wangel. Sebab ngene, ngeten. Berikutnya wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Yang berikutnya yang pasti selamat adalah orang yang membangun pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Kak baleni ya, awakmu akrab kambek wong mergo pangeran. Kamu suka sama orang karena Tuhan. Kamu ngumpul, kamu mendekat karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kamu berpisah harus berpisah karena juga tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Artine wong sing super akrab tapi tidak ada tujuan lain kecuali lillahi taala. Saya kata kok ini. Guru madrasah diniyah kambek konco belantianmu awakmu akrab ndi? Nah, itu loh masalahnya. Masalah itu ning kono kuwi, paham ra? Dadi ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih gak gampang. Bahwa kita ini saya kata koyo awakmu. Kalau sampean punya satu bidang usaha atau satu bisnis, kemudian di situ ada beberapa orang, pertemanan ini kamu jaga dengan baik melebihi pertemanan kamu dengan imam masjid apa ora? Munggomu awakmu cara disatu ambek imam masjid telung dino, kambek disatu konco belantianmu yang selama ini menguntungkan hidupmu patang dino, bahaya ndi? Iki ana uang yang menghubungkan kalian semua dengan Allah Subhanahu wa taala, kambek uang sing menghubungkan panjenengan dengan BCA. Iki awakmu cocok ndi iki? Nah, kayak ini jujur ya, Adik. Mereka ini Sakban. Sakban ini berarti Arab Roma. Ojo gampang ngapusi, paham enggak? Lha tenan gampang ngapusi ini bahaya masalah, paham enggak? Ini bulan sudah mepet. Bulan yang kadang-kadang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Kita ini masuk bulan Sakban. Bulan yang sering dilupakan sama orang. Karena saking istimewanya Rajab dan Ramadan, kemudian di tengah-tengahnya itu ada bulan yang sering tidak dihiraukan oleh orang. Padahal ini kata Rasulullah adalah syahri. Ini adalah bulanku. Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan adalah syahru ummati. Rajab itu ulane pangeran, Sya'ban itu ulanku. Artinya ketika sampean sembrono
terkait masalah wulan Sa'ban niku padha kambek sembrono kambek hal-hal yang dianggap istimewa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting banget. Nah, makanya aku ngomong ojo ngapusi yang Sa'ban ini takoki awakmu ana wong sing duwe potensi nyebabi awakmu iku rada sering dolan nang BCA kambek wong sing nyebabi awakmu sering nang masjid awakmu cara kelangan no wedi kelangan ndi kowe gak jujur ya lho ya angel rajulani tahabba fillah iftaraqa alaih ijtama alaih wa tafarraqa alaih ijtama alaih wa tafarraqa alaih ya toh kanca-kanca masjid kanca-kanca jamaah itu adalah orang-orang yang harus kamu bangun sebetulnya karena apapun kamu bertemu karena Allah kamu berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa rajulun ta'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqal inni akhafullah. Kelompok berikutnya adalah kelompok orang-orang yang ketika digoda oleh pasangan oleh lain jenis kemudian mengatakan inni akhafullah. Jenengan kok moro-moro entuk WA sangka mbak-mbak sing piye ngono Pak? Mas, Pak, terus langsung mau bales inni akhafullah sepurane Mbak aku wedi ambek Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk kowe lah lek kowe jawab piye dik kiamat neraka kowe neraka paham ora nanti gak masuk kelompok itu padahal yang WA adalah dzatu mansibin wa jamal sangat terhormat kemudian kayaknya mampu mengangkat derajat ekonomi. Bayangno ana wong wedok ayu terhormat mampu mengangkat derajat ekonomi awake dhewe awakmu terus awakmu jawabe sepurane Dik sepurane Mbak aku wedi ambek Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngono gak Pak? Nah, awakmu ngono apa gak malah awakmu ngono apa gak? Mboten masyaallah astagfirullahaladzim latihan Pak melas wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Kelompok berikutnya adalah kelompok orang yang siap untuk mengeluarkan sesuatu kemudian tidak ada orang tahu dengan apa yang ia lakukan. Artinya begini, kita ini punya kemampuan untuk membantu orang tapi orang lain nggak ngerti kalau kita sangat terlibat atas bantuan itu. Cuma malah diumum nih gue mau upload alhamdulillah masjid apa ki jenenge Siti Maslahah ini gendengnya aku loh diling-iling loh ya gendengnya aku loh ini cendelone aku loh biasa saja hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu kecuali kalau kira-kira apa yang panjenengan lakukan itu benar-benar menginspirasi banyak orang yang pada akhirnya membuat semua orang itu tertarik untuk melakukan hal yang sama untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang sama enggak masalah kalau itu artinya apa panjenengan adalah memang tokoh mohon maaf tokoh itu gak oleh maca api di tempat-tempat sing sifatnya sifatnya rakonangan wong gak oleh tokoh itu memang harus kelihatan untuk kemudian menjadi panutan misalnya ono kotak amal lewat biasanya Jumat kan ya ono kotak amal lewat kan sebagai tokoh terus moro-moro wah iki sedekah sengketok gak bagus enggak kamu malah harus menginspirasi ono kiai terus budal Jumatan gak sangu ya kleru wis budal Jumatan kok gak nyekel duit itu keliru jelas keliru. Ayo yang terakhir kelompok berikutnya adalah kelompok berikutnya rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainuh. Kelompok berikutnya adalah orang yang ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat betapa banyak dosanya, kemudian tahu-tahu meleleh air matanya. Wah iku apet wong awakmu iki
mergo gak duwe duit lho nangise. Nuwun sewu ibu-ibu, jenengan kan rada biasa nangis nggih, biasa nelongso to uripe. Nate mboten nangis mergo sadar betapa banyaknya kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah Ta'ala. Meneng kabeh wis mulai meneng mulai meneng sih. Padahal masya Allah membaga min khasyatillah haramallahu jasadahu ala nar. Siapapun yang pernah meneteskan air matanya karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kulitnya tidak akan pernah tersentuh api neraka. Abot lho kuwi. Nangis mergo wedi pengiran. Lele nangis mergo wedi kambe tukang nagih hutang ya awakeh. Tapi gak ding habarnya sekarang itu sing nagih sampai sing ditagih tatak sing ditagih. Ya aku habari wong-wong aku gak ngerti aku. Itu butuh kepanjangan tangan dari Bapak Kasat Reskrim. Karena kalau enggak ngatasi ini. Sing ditagih luwih teges daripada loh, enak gak neng tosaren iki sing nagih iku kalah tatak ketemu ambek sing ditagih. Nuwun sewu Bu, kan maju tiyang Ibu, pengen ningali kula bentuke. Mboten ya ben aku contone. Ben aku ngerti kalau itu benar-benar ada. Kathah nggih. Kathah wala iki. Kathah teman Bu, katuwah ngono bahaya lek. Katuwah iki wis bahaya tenan lho. Aja. Nuwun sewu nggih. Nuwun sewu. Sampeyan mati syahid tok. Sampeyan mati syahid ae kok tok. Sampeyan mati syahid ae iku gak cukup nyebabi utangmu beres ning ngarepe kancamu. Dihitung sampai pangeran gak beres. Semua dosa itu bisa dimaafkan Tuhan kecuali sitok kuwi. Lah awakmu anggere bodoh dulu kan bodoh to. Kabeh dosamu mojak salaman. Idza tasahhafal musliman saqatat dunubuhuma. Ketika kita salaman langsung dosa-dosa kita akan luruh kecuali utang. Ayo jajal anggere bodoh utangnya ade lunas. Masuk gak? Mau masuk gundulmu cepot, masuk apa? Gak iso, gak bisa. Mati. Loh, positif biyen zaman Mbah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ono sahabat matur. Kalau ada sahabat kemudian bertanya bukan bertanya, matur kepada Rasulullah, Mbah Kanjeng Nabi, ini ada fulan ini ada orang meninggal dunia. Keluarganya minta panjenengan menyolati jenazahnya. Oh, paten setiap disolati Kanjeng Nabi berarti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paten sing nyolati tok Kanjeng Nabi lho Pak, sing ndongakne Kanjeng Nabi mesti mandi. Kanjeng Nabi pertanyaan mek sitok tok. Oke, sementing duwe utang apa ora? Lek duwe utang gak masuk aku. Gak iso. Sekelas dongane Nabi gak mampu nyebabi wong duwe utang di sepuro. Gak ngatasi. Nggak bisa itu. Tapi itu awal-awal. Karena begini, ketika Kanjeng Nabi sudah mulai kaya, bahkan sangat kaya, menjadi pemimpin negara di Madinah, beda. Ketika ada jenazah dibawa ke hadapan Rasulullah, Kanjeng Nabi langsung pidatonya beda. Ketika Kanjeng Nabi sudah di atas ya posisinya, artinya secara ekonomi sudah sangat tangguh. Kanjeng Nabi dawuh, ini orang kalau matinya meninggalkan utangnya tanggungan saya. Kalau dia meninggalkan warisannya biar dibagi sama keluarganya. Makanya Pak Mudin itu gak cukup muni ini kalau punya hutang nanti tolong dihubungi keluarganya kenek ngono kuwi ngarange. Kanjeng Nabi gak ngono kuwi, Kanjeng Nabi disaur pamrae. Kiai-kiai kon bahaya lek kon niru. Aku kadang-kadang iki wedi. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Artinya pewaris perjuangan Nabi. Di antaranya yo ngono kuwi. Mana aja sok-sokan dadi kiai bangga sawuran utangi tangga-tanggamu lho. Lah ya berat saudara, berat ya berat dong. Kadang-kadang duit tangga ya atraktif, duit tangga atraktif diutangi malah dikei ngeslot lho. Mriki nggih wonten ngoten niku mboten kathah tapi Bu nggih. Oke, ojo kata-kata to Bu, pokoknya enten ngoten lho damel ramen-ramen donya. Walhasil hati-hati kita semua, muga-muga awake dhewe kabeh diparingi slamet, muga-muga awake dhewe kabeh dalam semua proses kehidupan kita, moga-moga kita semua husnul khotimah, jok sembrono, dan moga-moga ketika kita nanti masuk bulan Ramadan, semua kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, khususnya yang berkaitan dengan
lingkungan kita, dengan keluarga kita, tetangga kita. Moga-moga semuanya sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lo tenan niku Pak. Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Kamu itu jangan sekali-kali menganggap ada dosa itu sepele. Enggak ada sebetulnya dosa kecil itu, enggak ada. Dosa kalau kecil, kalau istiqomah ya bahaya loh. Cilik tapi istiqomah itu ya bahaya, paham ora? Karena kamu menganggap kecil itu menjadi besar. Kullamastasghara abdu dzamba itu mesti azuma indallah. Selama kamu menganggap dosa yang kamu lakukan itu adalah dosa-dosa kecil, sepele, maka itu berat di sisi Allah. Tapi walaupun berat kalau kamu menganggap ini adalah sesuatu yang bisa membuat kamu masuk neraka dan kamu mengkhawatirkan itu semua, Allah Ta'ala akan sangat mudah kemudian membuka pintu maafnya. Makanya hati-hati. Coba bahasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, la ya sahibadz dzambi la ta'mananna su'a akibatih. Para pelaku dosa, ya pelaku dosa itu siapa pelaku dosa? Ya awake dhewe iki lho, paham ora? Kula jenengan iki nek padha-padha atraktif to tiyange. Lho, jenengan sedina niku kon lakoni dosa lho dereng. Alhamdulillah nggih sampun, mesti ora mungkin ora, minimal nyapo, minimal nglarani sapa, minimal nyapo. Itu semuanya berat itu. La ta'mananna su'a akibati. Kamu itu jangan selalu merasa aman bahwa di belakang itu semua akan ada akibat yang sangat berat kadang-kadang. Bahkan kata beliau, walama yajba'u adzamba a'dhamu minadz-dzambi a'dhamu minadz-dzambi alladzi walama yajba'u adzamba a'dhamu minadz-dzambi. Dampak daripada dosa itu jauh lebih berat daripada dosa itu sendiri. Karena ngeten bahwa uqubatus sayyi'ah niku sayyi'atun ba'daha. Allah Subhanahu wa taala itu Bang Cipto, cara membuat orang itu masuk neraka itu dengan cara sangat sepele sebetulnya. Memastikan semua perilaku buruk kita untuk satu hal itu pasti akan berakibat keburukan yang lain. Dan cara Allah Ta'ala mengantarkan kita ke surga niku nggih modelnya ngoten niku. Satu kebaikan yang kita lakukan pasti akan mengantarkan kebaikan berikutnya. Jadi kesalahan kita hari ini apa? Misalnya jek bocah nyolong pitik, iku engko lek dadi kasat, sing dicolong iso mabes. Dino iki nyolong pitik SMA sapi wis. Walama yatbau adzamba a'dhamu minadz-dzambi. Wa qillatu hayaika mimman 'alal yamin wa 'alal shimal wa anta fi dzambi a'dhamu minadz-dzambi alladzi sana'ta. Bahkan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kamu tidak rikuh. Yang perso rikuh mboten? Jenengan tahu rikuh apa tidak? Rikuh itu sungkan itu malu. Kamu tidak malu akan malaikat yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri sebagai malaikat hafadzah, malaikat pencatat amal kita. Ketika kamu melakukan satu kesalahan itu sudah lebih berat daripada dosa yang kamu lakukan. Sampeyan paham maksud kula mboten? Jadi awakmu yang nglakoni dosa misalnya awakmu dosa nyapo nyolong peleme tangga misalnya, ini kan iki pelem iki ngarepi. Nah, bener ya. Nyolong peleme tangga misalnya. Jadi gak apa-apa pancen tanggane bakhil gak tau dibagi. Artinya gak apa-apa ya pancen ya asing kadang-kadang ada yang duwe tangga ya kebajet ya aneh. Duwe jambu pirang-pirang ya dum-dum ya ora tau. Ya iya kira aku yang ngenteni omong ngono kuwi, tapi ya gak ngono kuwi jane. Cuma ketika kamu mencuri itu dalam kondisi kamu tidak sadar bahwa ada malaikat kanan dan malaikat kiri yang mencatat semua kelakuan kamu dan kamu tidak riku, tidak sungkan, tidak malu, nyaman-nyaman saja, itu lebih nyamanmu ini lebih berat daripada dosa yang kamu lakukan. Gamane ngeten lho Bu, lek ibu-ibu waktu angel kayak contoh nggih, jenengan nyelatu tiang sampai lali bahwa orang yang jenengan celatu ini nggih kaulane Allah Subhanahu wa taala, orang yang pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan diselamatkan oleh Allah karena sujudnya. Niku pun lebih berat daripada pencelatuan panjenengan itu. Apa bahasa gak ero aku. Wis ngono kuwi pokoke, wis pokoke ngono kuwi.
wa dhahikuka wa anta la tadri ma Allahu sani'un bik. Awake dhewe iso ingah-ingih ngene iki ya kaya kula jenengan kan ingah-ingih to percaya. Ada yang guyang-guyu gak jelas ngeten iki, padahal sama-sama ndak tahu pada akhirnya kita ini husnul khotimah apa naudzubillah suul khotimah. Iku sakjane ya berat, iku luwih berat daripada dosa sing tahu dilakoni awake dhewe. Wong genah-genah awake dhewe gak ngerti pada akhirnya kita ini selamat apa tidak di hadapan Allah, tapi ada ingah-ingih. Iki asli ya berat. Tapi wong ya piye ya, awake dhewe semangat percaya pangeran iki gampang ngapura. Makane muga-muga kabeh dosane aduh di ngapura sampai Allah Subhanahu wa taala. Niki nggih nuwun sewu, niki momentum luar biasa betul. Ini adalah bulan di mana Allah mengangkat semua kebaikan-kebaikan kita, catatan-catatan kebaikan kita diangkat. Moga-moga walaupun sedikit, moga-moga benar-benar dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua kesalahan kita sebesar apapun, moga-moga Allah berkenan untuk kemudian menghapusnya, memaafkannya. Dan Rasulullah moga-moga benar-benar memberikan syafaatnya kepada kita semua. Niki bulan-bulan iki Kanjeng Nabi, tulung jenengan lek gak iso nglakoni apa-apa, tulung pas nganggur-nganggur, nglamun-nglamun, tulung kathah-kathah mau selawat dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terserah badhe selawat napa mawon sak apale jenengan, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, terserah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala, terserah. Perbanyak itu. Kanten kula lek badhe ngongkon jenengan poso kok ketoke wajahe kok ngeten nggih, amal teng Saban niku paling istimewa niku nek ora selawat po. Lah aku lek ndelok bentuke sampean kok ketoke kok bagus lah benjing niku Ramadan nggih poso. Sakniki pun kak pados ibadah lintune mawon. Ya wis kuwi selawat ae paling penak kuwi. Mbek nglamun, mbek TikTokan, mbek Facebookan, mbek nyapo ngoten nggih. Selawat. Muga-muga dadi cedheke syafaate Mbah Kanjeng Nabi kangge awake dhewe kabeh. Pun kula mboten perlu matur napa-napa malih, sementing kula nyuwun kanthi sangat kepada semua masyarakat yang ada di wilayah ini, moga-moga jenengan kabeh gelem semangat ngeramekne masjid niki ben dadi berkah kabeh. Paham ora? Berkah panjenengan ya berkah sing makofne, berkah sing sedekah, berkah kabeh. Muga-muga dadi apike wilayah Tosaren niki. Kula kinten namung niku sing saged kula aturaken. Ngapunten kathah klinta-klintune, kathah mboten tepake, kathah mboten pase. Muga-muga awake dhewe kabeh diparingi kiat lahir batos, diparingi sehat, iso nglakoni ibadah saapik-apike, iso nyambut gawe saapik-apike lan sesuk nalika Ramadan benar-benar mampu mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.